Oke ya teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang peta, atlas, dan globe. Berikut ini adalah penjelasannya. Peta. Peta merupakan penyajian grafis dari bentuk ruang dan hubungan keruangan antara perwujudan yang diwakili. Menurut AISA, International Cartography Association, peta adalah gambaran konvensional yang dibuat dengan menggambarkan elemen-elemen yang ada di permukaan bumi ini. Peta mengandung arti komunikasi, artinya suatu sinyal atau saluran antara pengirim pesan dengan penerima pesan. Dengan demikian, peta digunakan untuk mengirim pesan yang berupa informasi relatif yang berwujud gambar. Contohnya, fungsi peta menurut Aryono Prihandito menunjukkan lokasi yang relatif, memperlihatkan ukuran, memperlihatkan bentuk, mengumpulkan data-data dari suatu daerah dalam suatu peta. Tujuan pembuatan peta: untuk komunikasi informasi ruang, untuk menyimpan informasi, untuk membantu suatu pekerjaan, untuk membantu dalam desain, untuk analisa data spesial. Analisis peta: menghitung jumlah sungai, mengukur panjang dan lebar sungai, mengukur jarak antar tempat, mengukur luas wilayah, menentukan letak astronomi. Interpretasi peta: suatu kegiatan menentukan fenomena-fenomena yang ada berdasarkan aspek-aspek yang tercakup dalam suatu peta. Menentukan arah aliran, memperkirakan kesuburan tanah, perkembangan lahan, menentukan tempat pelayanan umum, memperkirakan sedimentasi aliran sungai. Karakteristik peta: skala bervariasi, mudah direproduksi, digunakan sebagai peta dasar, menggambarkan wilayah yang relatif sempit untuk mengetahui lokasi peta. Oke, yang selanjutnya yaitu atlas. Atlas merupakan kumpulan peta-peta yang dirancang untuk disimpan dalam bentuk jilid. Menurut Erwin Rice, atlas merupakan sekumpulan peta-peta yang dijilid menjadi satu dengan bahasa, simbol, dan proyeksi. Jenis atlas berdasarkan wilayah: alam semesta, Mars, bumi, lautan, negara, atlas kota. Berdasarkan tujuan pembuatan: untuk referensi umum, perencanaan fisik, pendidikan, dan lain sebagainya. Berdasarkan ukuran: atlas tangan ukuran 3,1 x 49,5 cm, atlas dalam bentuk buku. Berdasarkan isinya: atlas topografi dan tematik. Jenis atlas dibuat berdasarkan wilayah, tujuan, dan isi. Contohnya, atlas referensi, atlas nasional, atlas regional, atlas tematik, dan atlas sekolah. Atlas referensi: atlas ini dibuat untuk kepentingan lokasi dan referensi, didesain untuk membantu pengguna dalam menentukan penampakan geografi. Atlas nasional: atlas ini menampilkan keterpaduan elemen-elemen geografi fisik dan hasil yang mencirikan negara. Atlas regional menggambarkan aspek kekhususan bagian suatu negara. Atlas tematik dibuat untuk memenuhi permintaan dengan tema tertentu. Atlas pendidikan memberi gambaran yang jelas tentang persebaran fenomena geografi fisik. Jenis atlas juga dapat diklasifikasikan menjadi 3: atlas nasional, atlas dunia, dan atlas semesta. Informasi dalam atlas: daftar isi atlas, memuat judul peta dan halamannya. Berikut ini contohnya. Keterangan: atlas merupakan kumpulan peta-peta, baik peta umum maupun khusus. Indeks nomor peta untuk membantu pemakai peta mencari letak suatu tempat. Garis lintang dan bujur. Garis lintang, garis khayal yang melintang arah timur ke barat, dan garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal bumi yang membujur dari kutub utara ke selatan. Globe. Ya, globe merupakan suatu peta pada medan bulat sebagai tiruan bumi. Globe ini didasarkan atas konsepsi Ptolemeus tentang bumi yang awalnya belum ada benua Eropa.
Konsepsi tentang globe, bentuk bumi yang bulat, evolusi dan revolusi, perbedaan waktu, daerah iklim matahari, bentuk daratan dan perairan, dan lain-lain. Ya, pengertian globe politik. Globe yang menggambarkan negara-negara di dunia yang antara lain adalah batas-batas wilayah negara, deretan pegunungan, sungai besar, dan jalan internasional. Globe pieces menggambarkan pola wajah bumi dengan tata warna yang dicampur dengan hecuring. Selanjutnya yaitu globe khusus. Memiliki ciri-ciri tersendiri, yaitu suatu globe yang menggambarkan elemen-elemen khusus tertentu seperti temperatur udara, curah hujan, tekanan udara, arus angin, dan tipe-tipe iklim yang berbeda. Globe relief menggambarkan pegunungan-pegunungan dan depresi-depresi lautan atau menggambarkan topografi darat di dalam perairan. Selanjutnya globe bagan. Globe ini hanya diberi warna dasar saja, jadi simbol-simbolnya sangat miskin dan simbol lain dapat dibubuhkan oleh si pemakai dalam pengajaran di kelas. Globe transparan. Globe ini menggambarkan tentang berbagai rasi bintang di kedudukannya masing-masing, sehingga baik untuk mengajarkan geografi, matematik maupun kosmografi. Dan globe adalah tiruan bola bumi atau sering disebut miniatur bumi karena bentuk dan konversi ukurannya dibuat seperti bumi yang sesungguhnya. Selanjutnya karakteristik globe. Lokasi suatu wilayah sulit direproduksi, keterangan sangat terbatas, wilayah yang kecil dan tidak lazim ditambahkan simbol. Created using Powtoon.